Selamat berjumpa pada kuliah kali ini. Dan pada hari ini kita akan membahas topik yang berjudul teknologi reinterferon untuk pengendalian penyakit virus pada tanaman. Sebenarnya model ini tidak saja berlaku untuk virus, tapi juga untuk patogen-patogen lain. Saya sudah membuat tulisan yang berhubungan dengan topik ini dalam buku aplikasi bioteknologi dalam pengendalian penyakit virus pada tanaman. Untuk menyegarkan pikiran kita, untuk refresh mata kuliah genetika, khususnya genetika molekuler. Dalam genetika molekuler kita kenal dengan sentra dogma biologi molekuler, yaitu DNA ditranskripsi menjadi RNA, kemudian ditranslasi menjadi protein. Dan dalam biologi bahwa DNA, RNA, protein merupakan bahasa kehidupan. Dalam DNA terdapat runutan nukleotida yang sangat panjang. Kemudian dalam DNA itu juga terdapat bagian-bagian yang secara fungsional mengkodekan protein atau kita kenal dengan gen. Dan dalam RNA ini adalah suatu kode yang akan menentukan susunan asam amino yang ditranslasi menjadi protein yang fungsional dan juga protein struktural. Lalu sebab itu kita sudah mempelajari bagaimana regulasi gen itu diekspresikan, dan pada kesempatan ini kita lebih spesifik melihat regulasi ekspresi gen setelah terbentuknya messenger RNA, dalam arti bahwa regulasi ini bagaimana menghambat atau menghalangi terjadinya translasi protein walaupun RNA-nya sudah disintesis. Nah, kalau kita lihat lebih jauh, regulasi gen ini bagaimana messenger RNA ini tidak diterjemahkan dalam sitoplasma menjadi protein atau tidak ditranslasi. Nah, regulasi itu kita kenal dengan PGTS, post transcriptional gen silencing, artinya terjadinya silencing atau degradasi RNA atau messenger RNA setelah terjadinya transkripsi. Dan regulasi itu prosesnya itu disebut dengan RNA silencing dan difasilitasi oleh RNA interferon atau RNAi. Dan mekanismenya dikenal, mekanisme kerja RNA interferon dikenal dengan gen silencing. Nah, coba kita mulai apa itu gen silencing. Gen silencing itu difasilitasi oleh RNA interferon. Nah, ada dua jenis RNA interferon yang berfungsi dalam mengendalikan atau mendegradasi RNA. Dan dua jenis small atau RNA interferon itu yang pertama kita kenal dengan small interferon RNA, kemudian ada yang dikenal dengan micro interferon RNA. Dan fungsinya sama tapi mekanisme terbentuknya berbeda.
Pertama, terbentuknya small interferon RNA diimbas atau diinduksi oleh keberadaan double-stranded RNA dalam sitoplasma sel yang direspon oleh sel tanaman dengan memproduksi DCL. Ini adalah NAC3-like enzim atau kita kenal juga dengan Dicer-like atau DCL, dan kemudian akan memotong utas ganda RNA membentuk small interferon RNA yang berukuran antara 21 sampai 25 nukleotida. Nah, salah satu utas dari DSA akan membentuk kompleks dengan protein tanaman atau kita kenal dengan agronot, sering disingkat dengan AGO. Dengan kompleks itu disebut dengan istilah DISC, RNA Induced Silencing Complex. Nah, kompleks RISC ini berfungsi sebagai endokrinase yang akan memotong RNA dalam sitoplasma sel pada runutan nukleotida yang komplement dengan small interferon RNA. Dan situs pemotongan runutan RNA target adalah runutan RNA yang spesifik yang komplement dengan siRNA atau small interferon RNA yang terdapat pada kompleks. Ini dua siklus terbentuknya small interferon RNA dan micro interferon RNA. Micro interferon RNA ini adalah suatu mikro RNA yang diinduksi oleh endogenous messenger RNA. Jadi messenger RNA dari gen tanaman kemudian ditranskripsi. Setelah transkripsi akan terbentuk hairpin. Hairpin itu terjadi hibridisasi oleh basa-basa yang terdapat pada messenger RNA sehingga membentuk double stranded RNA atau juga disebut dengan hairpin RNA. Sedangkan siRNA ini adalah double stranded RNA yang diindus oleh exogenous RNA. Ini bisa berasal dari virus, bisa dari bakteri, bisa dari serangga, bisa dari jamur dan sebagainya. Nah, kemudian dalam sel tanaman akan membentuk kompleks yang berfungsi sebagai endokrinase untuk mendegradasi messenger RNA atau RNA virus, bakteri, jamur yang masuk ke dalam sitoplasma. Jadi, saya ulang lagi bahwa pembentukan messenger RNA diimbas oleh endogenous messenger RNA atau mRNA dari transkripsi gen dalam tanaman yang membentuk struktur small hairpin RNA atau juga stem lobe RNA. Sebenarnya istilahnya diimbas oleh exogenous RNA atau dsRNA yang diintroduksi dari luar sel yang membentuk struktur small hairpin RNA atau juga atau stem lobe RNA. Nah, kalau kita lebih detail lagi tahapan terbentuknya RISC yang berkompleks dengan small interferon RNA. Tahap pertama, double stranded RNA masuk ke dalam sitoplasma atau direproduksi dari inti sel, artinya messenger RNA inti sel yang membentuk hairpin RNA. Kemudian dalam sitoplasma dia akan dipotong oleh Dicer itu endonuklease, itu sudah sampaikan, memotong menjadi RNA pendek yang kita kenal dengan small interferon RNA yang berukuran 21 sampai 23, ada yang sampai 25 basah. Kemudian tahap kedua, RNA membentuk
kompleks dengan protein tanaman atau agronodes, membentuk kompleks RESC atau small RNA induced silencing complex yang berfungsi sebagai endokrinase untuk memotong RNA yang komplement dengan siRNA. Kemudian siRNA yang single stranded ini menjadi pemandu RESC atau kompleks RESC untuk memotong memotong messenger RNA yang masuk ke dalam sitoplasma. RNA itu bisa berasal dari messenger RNA yang disintesis dari DNA tanaman atau RNA virus atau patogen yang masuk ke dalam sitoplasma. Kemudian terjadi degradasi RNA, bisa dari messenger RNA atau RNA virus, RNA jamur, RNA serangga juga bisa. Artinya semua RNA interferon ini juga bisa mengendalikan virus, bakteri, jamur, dan juga serangga. Nah, kalau kita lihat khusus untuk virus, jadi ini adalah siklus replikasi potivirus. Ini kita sudah dalam virologi sudah dibahas, dan terbentuk dsRNA. Ini replikatif intermediate RNA. Ini pada proses replikasi akan terjadi double stranded RNA pada saat kopi. Jadi single stranded RNA mau dikopi membentuk RNA genom virus baru, akan terbentuk double stranded RNA, dan ini menjadi sasaran dari dicer untuk membentuk small interferon RNA, dan kemudian siRNA itu akan membentuk RESC yang berfungsi sebagai endokrinase yang akan memotong atau RNA virus yang masuk ke sitoplasma. Dan dsRNA yang terbentuk ini bisa menyebar ke seluruh tanaman, dan sehingga tanaman akan membentuk ketahanan sistemik yang dimediasi oleh RNA interferon. Nah, kemudian telah ditemukan juga bahwa struktur small hairpin RNA atau siRNA pada genom with yellow spindle streak virus ini terdapat di sitoplasma. Ini adalah genom dari WYMP. Kemudian dalam sitoplasma dia membentuk hairpin struktur double stranded RNA yang akan menginduksi ketahanan terhadap virus itu sendiri. Dan mekanisme ini sebenarnya mekanisme alami terjadinya ketahanan pada tingkat molekuler yang ditemukan pada mekanisme tanaman tahan terhadap virus. Nah, berdasarkan fenomena tersebut, ini ada dua pendekatan ya, skema pendekatan penggunaan teknologi RNA interferon untuk penilaian penyakit virus pada tanaman. Sebenarnya tidak saja untuk virus, tapi patogen lain juga mempunyai skema yang sama. Jadi teknologi RNA interferon untuk penilaian virus pada tumbuhan itu ada dua pendekatan. Pertama, pendekatan exogenous dsRNA. Jadi bagaimana kita memproduksi double stranded RNA virus, kemudian itu kita semprotkan melalui teknik aplikasi, kita introduksi ke dalam sitoplasma sel, dan sel akan membentuk RNA interferon yang bisa mengendalikan virus yang menyerang. Kedua, pendekatan endogenous dsRNA. Kalau endogenous ini bagaimana kita membuat tanaman transgenik yang menginduksi atau yang mengekspresikan double stranded RNA, kemudian itu kita masukkan genom tanaman, dan tanaman secara endogenus akan memproduksi dsRNA yang akan membentuk ketahanan terhadap
virus. Dan dua-dua ini sudah dilakukan untuk mengendalikan penyakit virus pada tanaman. Nah, kita mulai dengan teknologi exogenous RNA. Itu pengendalian penyakit virus pada tanaman. Nah, coba diperhatikan, ini adalah siklusnya. Tadi saya sudah bayangkan kalau exogenous RNA ini RNA yang kita buat secara in vitro, kemudian kita semprotkan kepada tanaman atau kita aplikasikan pada tanaman sehingga DNA ini masuk ke sitoplasma tanaman dan kemudian dalam tanaman akan membentuk reaksi ketahanan dan sebagainya. Ini sengaja saya tambahkan, ini adalah endogenous, ini messenger RNA juga mempunyai siklus yang sama. Dan setelah kompleks siRNA dia terbentuk, dia akan memotong, ini adalah salah satu model di RNA itu adalah endoglosi yang akan memotong-motong RNA target. Nah, RNA target ini tergantung kepada dari mana atau exogenous RNA yang kita buat. Kalau kita buat khusus untuk satu jenis virus, dia akan mendegradasi RNA virus yang sama, yang berasal dari mana dsRNA itu kita bentuk. Kalau dsRNA itu berasal dari Tuberculosis virus, maka dia akan tahan terhadap Tuberculosis virus. Karena reaksi ini adalah reaksi spesifik runutan nukleotida, sekuen nukleotida yang sama. Jadi dia tidak menjadi faktor ketahanan untuk virus yang berbeda. Nah, ini bagaimana kita memproduksi. Jadi dalam teknologi cloning ya, jadi kita produksi exogenous RNA virus tumbuhan misalnya. Nah, sengaja kita buat ini adalah bagian dari genom virus, kita cloning pada plasmid factor, kita perbanyak, dia akan membentuk hairpin seperti ini, RNA yang berasal dari virus. Dan kemudian ini kita gunakan sebagai kita gunakan untuk mengendalikan virus dengan cara mengaplikasikan melalui penyemprotan, inokulasi mekanik dan sebagainya. Artinya produksi exogenous dsRNA virus dapat dilakukan menggunakan plasmid vector dan diekspresikan dalam ini nama bakteri Escherichia coli. Molekul dsRNA hasil ekspresi dalam sel E. coli, dsRNA yang dimurnikan dan dapat diaplikasikan sebagai exogenous RNA untuk menginduksi ketahanan terhadap virus secara sistemik pada tanaman. Ini adalah model konstruksi plasmidnya kalau kita membuat dsRNA exogenous yang kelak akan kita aplikasikan pada tanaman untuk mengendalikan penyakit virus. Nah, ini adalah model dan juga cara aplikasi exogenous RNA. Jadi yang A ini adalah small interfering RNA, small hairpin RNA, ini ada small hairpin RNA, kemudian ada utas ganda RNA atau ssRNA, small interfering RNA atau iRNA yang disintesis secara kimia dan vektor plasmid sel bakteri. Jadi kita ini kan secara kimia kemudian kita perbanyak dalam sel bakteri. Kemudian ini adalah metode aplikasi melalui semprot, ya bisa kita semprot. Kemudian melalui mekanik, kita inokulasi secara mekanik, bisa kita injeksikan. Kemudian kita infiltrasi dan juga melalui benih dan akar tanaman. Kemudian yang C ini adalah peningkatan absorpsi exogenous RNA menggunakan campuran dari exogenous RNA agar penyerapannya pada tanaman lebih tinggi.
Nah, kalau sudah kita semprotkan, jadi model translokasi small RNA dan recovery gejala penyakit virus pada tanaman 5, 20, 28 hari setelah diaplikasi. Jadi kalau pada daun ini kita sengaja inokulasikan atau kita suntik dengan small RNA, maka pada 20 hari setelah itu dia akan menyebar, dan pada 28 hari sudah mulai terjadi penyembuhan. Jadi siRNA bisa digunakan untuk menyembuhkan tanaman yang terinfeksi virus. Dan yang kedua ini di bawahnya adalah transplantasi small RNA dalam tanaman. Jadi dari ujung daun ini kemudian dia akan bergerak ke bagian atas ini selama ini, kemudian pada 28 hari dia sudah terjadi penyembuhan. Ini yang merah ini adalah translokasi dari small RNA, dan ini small RNA ini salah satu sistem ketahanan sistemik pada virus khususnya, dan juga pada patogen lain seperti jamur dan bakteri. Nah, ini endogenus. Jadi eksogenus tadi kita buat di luar, kemudian kita semprotkan atau kita aplikasikan melalui berbagai teknik tadi. Ada yang disemprot, ada yang diinjeksikan, ada yang diinfiltrasi, ada yang melalui benih dan sebagainya. Nah, kalau teknologi endogenus ini berarti bahwa DSRNA itu harus kita masukkan ke genom tanaman, sehingga tanaman akan memproduksi melalui sistem sentradogma dari biologi molekuler tanaman, dan gen atau transgen yang menghasilkan DSRNA itu harus kita transfer ke dalam genom tanaman, sehingga tanaman secara alamiah dia akan menghasilkan DSRNA. Kemudian DSRNA itu akan diproses lebih lanjut sesuai tahap tadi, tahap pemotongan small RNA, kemudian tahap pembentukan kompleks RISC atau semua RNA induced silencing complex, itu akan berfungsi sebagai faktor atau yang mengendalikan virus atau yang lain. Sehingga pada tanaman transgenik dia akan kemasukan virus, atau ini ditunjukkan virus RNA1, maka akan terjadi pemotongan RNA sehingga virus menjadi tidak aktif atau mati. Nah, ini adalah model pembuatan pengindustri. Jadi ini kalau ini adalah bagaimana membuat gen pengindustri RNA, sehingga kalau diekspresikan dia akan bentuk HRFIN. Kemudian selanjutnya akan berfungsi untuk mendegradasi gen atau RNA virus pada proses ketahanan. Ini adalah model konstruksi gennya untuk membuat tanaman transgenik. Ini contoh ya, jadi konstruksi transgen mengimbas DSRNA dari Cockburn mosaic virus. Jadi ini adalah gen Cockburn mosaic virus dibuat ini adalah mungkin dalam biomolekuli molekuler saudara bisa paham ini ada gitu. Ya, ini kemudian ini akan dibuat dalam itu, kemudian dia akan diekspresikan dalam tanaman dan menghasilkan stem loop DSRNA yang spesifik untuk Cockburn mosaic virus. Dan ini sudah dilakukan dan akan menghasilkan tanaman yang resisten terhadap Cockburn mosaic virus. Nah, coba perhatikan, ini adalah tanaman transgenik yang sudah di fenotipe infeksi CMP pada tanaman transgenik yang mengandung gen penginduksi dari DSRNA dari genom CMP. Ini kalau A ini tanaman pada non transgenik. Kemudian gejala ringan tanaman transgenik yang ini, kemudian recovery itu penyembuhan.
Yang C, penyembuhan tanaman transgenik ini jadi penyembuhan, jadi di bawahnya gejala mosek, kemudian akan terjadi penyembuhan pada bagian pucuk. Kemudian yang D, penyembuhan gradual tanaman transgenik. Jadi dia lebih tanaman yang terinfeksi, dia akan bisa sembuh dengan tergantung ekspresi dari dsRNA yang dihasilkan oleh tanaman transgenik itu. Kemudian E, tanaman transgenik dengan area resisten pada daun. Ini terjadi gejala yang ini, kemudian dry hijau ini adalah area yang tahan terhadap jadi terjadi lokalisasi infeksi. Ini berbagai model fenotipe dari tanaman transgenik. Kemudian tanaman yang F, tanaman transgenik dsRNA tahan terhadap CMP. Nah, ini tahan 100%, jadi dia tidak menimbulkan gejala, sehingga kita inokulasi dengan CMP tidak bisa berkembang. Nah, ini kalau kita lihat model ketahanan tanaman transgenik yang mengekspresikan dsRNA melalui degrasi virus. Jadi kalau ini tanaman transgenik, jadi gennya sudah kita masukkan ke dalam tanaman transgenik, kemudian dia akan mengekspresikan double stranded RNA. Nah, double stranded RNA itu akan dipotong oleh Dicer-like protein. Ini adalah enzim endonuklease. Kemudian akan membentuk kompleks RISC kompleks. Nah, kompleks ini akan memotong virus yang menyerang. Jadi kalau virus menyerang ke dalam tanaman, dia terjadi uncoating. Uncoating itu adalah pelepasan RNA, dan setelah dilepas dia akan didegradasi oleh RISC kompleks, sehingga genom virus akan terpotong dan virus tidak bisa berkembang. Nah, itu yang ini kira-kira sekilas tentang teknologi interferon. Dan untuk detailnya saudara bisa membaca buku yang saya tulis, yaitu aplikasi bioteknologi dalam pengendalian penyakit virus pada tanaman.